Halo teman-teman, balik lagi sama kita Sadaya Family. Kali ini adalah vlog hari lanjutan kemarin setelah kita dari Obelix. Hari ini rutenya kita mau ke Sleman, mau naik jeep, tapi sebelumnya kita sarapan dulu nih di Kopi Klotok. Ini aku kesini masih lumayan pagi, sebelum jam makan siang. Itu udah rame banget teman-teman. Gangnya memang agak kecil ya kalau masuk dari jalanan, tapi di dalam itu luas dan parkirannya juga luas dan banyak. Nah ini suasananya pagi-pagi, jadi parkir mobilnya ada di sebelah kanan. Sebenarnya di dalam juga ada parkir mobil teman-teman, tapi di dalam itu udah lumayan penuh ya. Jadi udah nggak bisa masuk, jadi parkir mobilnya tadi belok kanan. Nah ini kan aku jalan kaki, jadi aku langsung bisa masuk. Lihat deh antriannya udah panjang banget kayak ular sampai ke parkiran antrian untuk masuk ke Kopi Klotok ya. Tapi aku punya tips, kalau kalian kesini kalian tuh bisa masuk lewat pintu belakang. Jadi kalau pintu belakang itu antriannya lebih sedikit ya, jadi aku masuk lewat pintu belakang gak terlalu panjang dan langsung bisa masuk atau ambil sendiri karena di sini konsepnya prasmanan. Nah di sini tuh jagoannya sayur lodeh, telur barendo atau telur dadar yang benar-benar gede banget, hampir satu piring. Terus aneka gorengan dan pisang gorengnya harus kalian coba banget ya kalau main kesini. Nah ini bagian indoornya, indoor itu konsepnya pakai kursi ya teman-teman. Ini area pisang gorengnya, jadi kalian kalau pesan pisang goreng langsung ke sini, karena kalau yang tadi itu cuma nasi ya. Jadi setelah kalian ambil nasi, kalian pesan pisang goreng dan pesan minum. Kebetulan aku duduknya di outdoor, di luar. Temanya lesehan pakai tikar. Ini aku pesan pisang goreng, kopi, sayur lodeh pakai telur barendo dan kerupuk. Kita makan dulu ya teman-teman. Nah buat kalian pecinta kopi dan sedang berlibur di Jogja, jangan lupa ya mampir ke warung Kopi Klotok Jogja, Jalan Kariurang, Sleman. Di sini kopinya itu dibuat dengan cara air direbus bersama bubuk kopi yang dimasak dengan menggunakan panci dan tungku arang. Jadi punya ciri khas sendiri dari rasa kopinya itu. Dan di sini itu konsepnya benar-benar kayak tradisional di desa, tapi harganya tuh benar-benar murah, under 10.000. Cuma kalian harus siap ngantri kayak tadi videoku di awal ya. Bagi kalian yang mau tidak terlalu ngantri, kalian bisa datang di pagi hari sebelum jam 7 pagi ya. Nah ini parkiran yang tadi aku bilang, aku juga sempat bungkus bawa plastik karena di sini nggak boleh dibungkus ya teman-teman. Nah ini kita mau lanjut naik jeep sekitar 10 menitan dari Kopi Klotok, itu kita bisa naik jeep di Kaliurang atau terkenalnya disebutnya Jeep Merapi Jogja. Nah kita kemana rutenya kali ini, ikutin terus ya perjalanan naik jeep kita. Nah kali ini aku ikut trip dari KLG Adventure sama Mas Maul. Nomornya tadi udah aku sorot atau nanti aku cantumin lagi ya di video atau di description box. Kali ini aku ambil paket yang sampai Bangker Kali Adem, itu harganya start from 350 sampai 600 bahkan sampai ada yang 700 ya, tergantung rute perjalanan kalian. Aku ambil yang sekitar 350 atau 450 ribu itu sampai Bangker Kali Adem, tapi aku nggak ke Museum Sisa Hartaku ya, karena ini perjalanan jeep aku yang kedua. Yang awal aku sudah ke Museum Sisa Hartaku, tapi sekarang aku skip biar lanjut ke destinasi berikutnya. Ikutin terus ya vlog kita. Nah ini destinasi pertama kita, Museum Petilasan Mbah Marijan. Di sini itu bentuknya museum, banyak beberapa barang peninggalan dan ada ceritanya. Ini adalah tepatnya dulu perkampungan, sama namanya Kampung Pinatu Jawa. Nah di sini kita beradio kurang lebih sekitar 4,7 km dari puncak Merapi. Nah di sini tempatnya udah kampung paling atas di sini. Orangnya meninggal semua. Nah jadi di museum ini kita bakal di-guide sama supir jeep kita tadi, itu Mas Maul. Di sini kita bakal ditunjukin barang-barang peninggalan waktu Merapi tahun 2010 atau 2013, koreksi ya kalau aku salah. Di sini juga ada tempat berdoa. Ini kayak cuma sekedar gambaran kuburan, tapi ini dalamnya bukan kuburan beneran ya teman-teman. Ini cuma hanya gambaran aja makam Mbah Marijan. Tapi di sini kita banyak dapat pengetahuan karena selain ada gambar-gambar, bener-bener barangnya, dan ada guide juga yang kita tuh langsung diceritain gimana sih peristiwa pada saat Merapi meletus itu. Nah ini kita lanjut lagi ke atas ke daerah paling tinggi ya, Bangker Kali Adem ini. Nah ini jalan masuknya, suasananya ini ada retribusi, tapi kita udah nggak bayar lagi karena kita udah ikut tripnya, jadi termasuk udah include ya. Nah untuk ke Bangker Kali Adem memang jalannya lebih banyak tangga-tangga gini ya dari parkiran jeepnya. Jadi untuk anak-anak dan lansia tetap hati-hati ya karena banyak anak tangganya. Nah di sini juga kita diceritain lagi nih sama Mas Maul. Di sini nama perkampungan. Nah
perkampungan ini beradius kurang lebih 4,7 km dari puncak Merapi. Jadi bunker ini sama dengan dari yang kita kunjungi punya Mbak Marjan tadi. Jadi fungsi bunker ini. Nah, selain itu di bawah kita ini tuh ada gua atau ada bunkernya sendiri, kita tuh bisa masuk. Tapi dalamnya memang sudah tidak apa-apa, ini adalah tempat peninggalan waktu zaman Merapi. Tetapi infonya bunker ini tidak dapat menahan letusan gunung berapi lagi, maka sudah tidak dapat dipakai karena sudah pernah memakan korban jiwa juga. Jadi bunker ini hanya sebagai museum ya untuk wisatawan aja, tapi sudah tidak bisa dipakai. Jadi kalau kita masuk ke situ dan Merapi sedang meletus, itu kita nggak bisa diselamatkan ya teman-teman. Nah, bagi kalian yang mau tahu cerita lengkapnya tentang sejarah Gunung Merapi Jogja, kalian bisa langsung cobain trip untuk Jeep Merapinya ya, karena di situ kita bakal dieksplor tempat-tempat, cerita-cerita sejarah tentang Gunung Merapi ini. Oke, setelah kita dari petilasan Mbah Marijan dan setelah dari bunker, kita mau move lagi ke destinasi terakhir kita yang paling ditunggu-tunggu. Itu adalah manuver air Kali Kuning. Jadi di sini kita bisa request mau basah ataupun gak basah karena supir-supir jeepnya itu mas-masnya udah hampir handal dan jago-jago ya. Jadi bagi kalian yang bawa anak kecil atau lansia yang tidak mau terlalu basah, itu juga bisa di request aja ya guys sama masnya. Karena di sini juga aku request nggak mau basah karena kita nggak bawa baju ganti. Nah kayak gini nih suasananya, seru banget nggak sih? Tiba-tiba langitnya biru dan ini tuh rame lumayan, walaupun ini aku udah selesai ya long weekendnya. Ini aku sekitar hari Senin, tapi lumayan masih ada beberapa rombongan-rombongan lainnya. Oh iya, bagi kalian yang gak mau basah, kalian juga bisa pakai jas hujan ya. Ini adalah cara alternatifnya. Kalian bisa pakai sebelum kalian menuju trek ini. Jadi memang untuk harga trip jeep itu belum include jas hujan, jadi kalian harus bawa masing-masing ya. Oke, aku mau main dulu di trek manuver Kali Kuning ini. Tonton terus ya vlognya ya. Nah setelah capek-capek main jeep tadi beberapa jam, hampir 2,5 jam tadi, kita mau makan dulu nih, mampir di Soto Brakot Mas Aani. Ini adalah salah satu soto Brakot di Jalan Kaliurang Sleman. Ini nggak terlalu jauh dari jeep ya, sekitar cuma 15 menit mungkin, dan ini terletaknya di Jalan Raya. Ini ada es kelapa mudanya, dan di sini ada menu-menunya lumayan banyak ya bagi kalian yang nggak mau daging pun. Di sini juga ada yang menu lainnya, dan minuman makanannya juga lumayan cukup variatif ya teman-teman. Nah gak lupa mereka juga sediain jajanan pasar dan bakpia khas Jogja. Nah ini kondisi dapurnya
banyak daging di mana-mana karena memang jagoannya itu soto brakot daging sapi. Nanti aku tunjukin ya menunya ya. Nah, ini untuk area makannya lumayan kurang bersih karena di sini baru bubar rombongan ya teman-teman. Ini aku jamnya jam setelah makan, sekitar jam 2 atau jam 3. Jadi memang baru bubaran makanan. Jadi emang agak sedikit kurang bersih sih. Tapi sebenarnya kalau misalnya masih pagi atau belum jam makan itu tempatnya bersih ya teman-teman. Jadi kalian bisa langsung cobain yang mau kepo dengan soto brakot khas Jogja. Dan di sini juga parkirnya luas banget, bagi kalian yang bawa rombongan juga oke sih untuk tempat parkirnya ya. Nah, ini soto brakotnya, aku pesen soto brakot di sini favoritnya. Best sellernya itu yang ada tulang besar-besar itu. Soto brakot porsinya bisa sampai 4 orang mungkin ya, karena lumayan besar banget walaupun memang dagingnya kecil-kecil tapi tulangnya tuh besar banget teman-teman, dan isinya tuh banyak ya. Cuma ini kuahnya kayak kental, kayak gulai mungkin bisa dibilang, tapi di sini juga mereka jual soto beningnya. Nah, semua olahan daging yang dijual di soto brakot masakan ini dimasak dengan rempah dan bumbu yang kaya rasa, sehingga menghasilkan makanan dengan cita rasa yang sangat kuat. Nah, warung soto brakot masakan ini sendiri buka setiap hari Selasa sampai hari Minggu, jam 6 pagi sampai jam 10 malam, dan hari Senin mereka libur ya teman-teman. Nih dia penampakannya yang soto brakot dan soto beningnya, lihat tulangnya besar banget kan. Ini porsi 4-5 orang masih cukup sih teman-teman. Tapi aku lebih prefer yang kuah beningnya karena itu jauh lebih seger ya dibanding yang soto brakotnya itu lebih ke gulai ya. Oke, sampai sini dulu vlog kita kali ini. Kita mau langsung makan dan lanjut ke penginapan. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment, karena subscribe gratis lah teman-teman. Bye bye, see you in next video ya.